Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di acara Mentas. Apa itu Mentas? Mentas adalah mentoring tuntas. Ini pernah muncul di 2020. Mbak Indah ini. Bentar ya. Saya lihat ininya dulu. 9 Oktober 2020. Oke. Nah, ini nggak bisa ini nih. Nggak bisa nampilin latar belakang nih kalau pakai Android nih. Jadi gimana ya? Nggak usah deh. Saya bacain aja ya. Bacain aja. Jadi ada pertanyaan dari Julaiha 745, Jule di Subang. Saya orang tua yang kadang suka tidak mengerti jalan pikiran anak saya. Bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua bersikap dan mengarahkan anak saat dia sedang ingin usaha resto dengan modal minim? Terima kasih. Wah, oke. Nah, kalau saya biarin aja. Yes, kita kasih saran, kasih advice, tapi kalau ini usaha dia, kita biarkan dia untuk merasakan pembelajarannya sebesar-besarnya. Kenapa? Karena dia harus dapetin experience-nya, asal kita dampingi supaya nggak bangkrut gitu ya, nggak ngejungkel. Baru mulai terus langsung ngejungkel. Dan bisa hilang gitu ya, modalnya bisa hilang. Jadi kalau saya kebetulan nih udah 2 kali nih anak saya mulai usaha. Yang keduanya saya bilang kolaborasi sama orang lain. Kolaborasi, kenapa harus kolaborasi? Karena dengan kolaborasi dia bisa lebih balance pikirannya. Lebih balance atau lebih seimbang. Biasanya kalau dari orang tua cenderung ada penolakan gitu. Tapi kalau dari temen dia lebih mudah mencernanya. Jadi dari kita bertindak hanya sebagai pendamping, ya bukan sebagai orang tua. Karena kalau sebagai orang tua cenderung kita nggak kepengen anak kita merasakan atau melalui pengalaman yang nggak enak gitu, kira-kira ya, kurang nyaman. Tapi justru sesuatu ketidaknyamanan buat anak itu suatu pembelajaran yang hikmahnya bisa lebih besar. Begitu kira-kira dengan pemahaman saya ya. Nah, satu lagi, kalau kita nggak ngerti jalan pikiran orang lain itu bukan berarti orang lainnya yang nggak ngerti, tapi kita kemungkinan besar nih nggak punya ilmu untuk memahami orang lain tersebut, atau kurang ilmu kita untuk memahami apa yang terlihat, perilaku apa yang terlihat dari orang lain tersebut, termasuk anak sendiri. Walaupun kita udah dari kecil sama dari kita besarnya gitu ya, tetap aja kita, kalau kita nggak ngerti jalan pikirannya, artinya ada ilmu yang kurang di kita untuk memahami perilakunya dia atau keputusannya dia. Nah, daripada kita menduga-duga, tabayun aja, tanya aja. Ya ditanya, diskusikan gitu ya. Kenapa dia memilih atau keputusannya seperti itu dan seterusnya. Jadi biarkan dia menjelaskan. Dan kita tidak mengintervensi, kecuali itu sangat membahayakan buat dia. Tapi kalau
kecidut-cidut benjol-benjol dikit gitu ya nggak apa-apa lah ya, itu sebagai pembelajaran. Tapi kalau sampai hilang modalnya, itu kita harus lebih, bukan cuma sekedar saran, tapi kalau kita bukan sebagai orang tua tapi sebagai mungkin orang tua, ada investasi sedikit di situ, jadi berlaku sebagai investor. Oke. Banyak teman-teman yang pengen tanya tentang ini nih Prof, investasi gitu, market gitu. Oh gitu. Caranya investasi gimana gitu Prof. Ya nanti nanti mungkin kalau Prof ini. Investasi terbaik itu sebenarnya pada diri sendiri. Kalau jadi bukan berinvestasi pada saham orang lain, tapi pada diri sendiri. Itu yang terbaik. Karena kita adalah the first and main investor in our own company kan, our own business. Jadi kalau ditanya, saya sering ditanya tuh, mau nggak invest di tempat lain? Saya bilang, saya lagi fokus invest di diri saya sendiri, atau di usaha saya sendiri, atau di usaha istri saya misalnya. Nah, jadi itu sih, ketimbang ketimbang di tempat lain. Eh, Mungkin returnnya nggak sebanyak di tempat lain, gitu. Tetapi eh, hikmahnya atau pembelajarannya jauh lebih banyak karena you're an active investor kan. Kalau investasi di tempat lain itu bisa jadi you become less aktif sekarang. Ya, atau ada yang nanya, ada yang tanya Prof. SRTG bagus ya. SRTG itu SRTG itu udah mulai membaik, tetapi dari 2013 sampai awal tahun lalu itu kurang kurang liquid, bukan kurang liquid, emang gak liquid gitu ya, karena dia satu di bawah 20% di publiknya, nomor dua long term investor yang beli sehingga mereka nggak melakukan trading. Nah, jadi saham yang available di market itu sedikit, karena sedikit terus daily trade juga nggak ada gitu. Memang institusi-institusinya emang pengen jangka panjang. Nah, jadi Bu Indah eh, udah udah ya, ya Prof. coba ya Bu Ida, aku invite. Jadi kan belakangan ini kan sektor energi lagi booming nih Prof, semenjak kemarin ya gitu kan. Apa namanya, uh, istilahnya banyak saham-saham yang di bidang energi itu kan mulai naik semua tuh Prof gitu kan, termasuk perusahaan yang dikelola Saratoga juga, Adaro Energy gitu kan. Nah itu energi ini banyak yang nanya sih Prof, komoditi super cycle ini tuh masih lama nggak sih gitu efeknya gitu Prof, maksudnya tuh batu bara gitu segala macam tuh masih akan panjang nggak sih, atau dalam waktu dekat, gimana menurut pandangan Prof Indah sih? Sebenarnya ini questionnya nggak saya siapin dulu Prof. Ah, Ini apa-apa. bener-bener. jadi, jadi gini, kemarin itu eh, energi naik karena batu bara naik, kira-kira gitu ya. Hmm, Tetapi bara itu kan kita tahu itu ada limited resource gitu. Ya limited resource, udah itu terus ya satu waktu dia akan habis. Nah, kalau dari fundamental perusahaannya, perusahaan Adaro Energi, itu sama sekali nggak berubah, nggak ada yang berubah. Jadi kalau ditanya sama orang Adaronya juga gitu ya, kenapa sih kok tiba-tiba sahammu naik? Dia sendiri juga mungkin nggak bisa jawab. ya, Jadi kalau di saham ini lebih lebih banyak bukan karena fundamentalnya gitu, pergerakan sahamnya.
Seperti tadi yang tadi saya bilang Saratoga, yang floating di market lebih sedikit, itu lebih mempengaruhi daripada fundamental perusahaannya kan. Kalau fundamental perusahaannya atau basic building block atau bahasa Indonesianya apa ya? Fundamental itu apa sih? Ana- Mungkin ininya ya, dasar apa ya? Kalau dibilang fundamental perusahaan itu kan sederhana. Ada produknya, ya terus ada orangnya, manajemennya, terus ada apa lagi? Ada ininya, infrastrukturnya. Ya, jadi kalau dilihat dari itu, ada yang berubah nggak dengan saham naik atau sahamnya tiba-tiba naik itu, fundamennya atau dasar perusahaannya itu berubah nggak? Kalau ditanya enggak. Jadi kalau ditanya siklusnya tuh sampai berapa lama, you never know gitu. Ya, Jadi saham sebagai trading ini problematik menurut saya. Problematik itu karena ada faktor faktor tebak buah singkong gitu. Jadi misalnya ada isu sedikit mengenai batu baranya terganggu gitu harganya ya. Atau kalau nggak naik ya turun. oke. Nih, Hanif bilangnya demand saham energi lagi gede. Nah, Bayan mungkin paling mahal di Asia sekarang Bayan yang hampir 70.000 harga. BYIN itu siapa sih? Bayan ya? Bukan ya? Hmm. Jadi sentimen itu bukan fundamen, Hanif. Sentimen itu gosip istilahnya gitu ya kalau di ini gosip-gosipnya apa. Maka itu kalau misalnya perusahaan mau melakukan korporasi itu nggak boleh ke pasar. Kenapa? Karena sentimennya bisa berubah-ubah. Bayan Resource itu kan batu bara juga. Dan batu baranya enggak, bukan yang terbaik. Saya tuh Bayan tuh di Kutai Barat, di Kalimantan Timur. Dia bukan yang terbaik dalam dalam kualitasnya, kualitas batunya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kembali ke pertanyaannya Libi, harga saya nggak mau nyebut ini gambling ya, tetapi kalau kita nggak bisa ukur gitu ya, kalau kita nggak bisa hitung, itu memang unsur gamblingnya lebih besar. Jadi kalau kalau di syariah ada. Ya Win, gimana? Waalaikumsalam. Ini aku nih sama Bu Ina nggak ada masalah apa-apa loh Pak, lancar-lancar aja. Oh Tapi gitu. kenapa kalau live sama Bu Indra tuh error banget? Ini jadi Error. aku masih live serius. Ini kayaknya Libi yang melakukan hal-hal ini. Jadi ya. Mungkin kayaknya. Udah ini gimana bos? Jadi Bu Indra masuk lagi ke tempat lain ya sekarang ya. Iya, iya, iya. Masuk lagi. Tapi dia muter-muter tadi. Nih ya di aku coba. Tadi sama Mbak Winnie yang hostnya atau Yang Ya. yang nge-host siapa Win? Video call dari Winnie coba terima nih lihat ya. Bu Indah nih sejernih ini dia. Oh, bentar, 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 bentar. Bentar. Loading sama sekali. Hah? Tuh, Oh iya. Jadi gimana tuh? jadi yaudah ini Bu Indah lagi nyoba ke tempat Bapak ya. Oke, oke, oke. Request, request. Oke. Jadi kan kalau di syariah itu ada tiga apa tuh?
Gubernur, riba, sama mensir ya nggak boleh kan? Kalau saham ini lebih banyak eh, uncertainty-nya gitu ya. Yang gambling mana? Maisir atau Gorar? Sorry, Jadi Prof. Ya, yang yang kan ada tiga yang harus dihindari kalau di syariah ya. Riba, horor, sama maisir. Pertambahan nilai tanpa kerja, terus spekulasi, terus satu lagi gambling. Nah, kalau sahamnya sifatnya udah naik turunnya seperti itu, berarti menurut saya udah masuk ke dalam tiga itu. Dan kalau iya udah betul masuk ke betul. dalam, kita harus avoid, kecuali mau long term investment. Kalau long term investment nggak ada isu. Oke, ini permintaan bergabungnya kok hilang. Aku undang ya, pindah. Nah, tuh kan, kalau kan Loading lagi, Prof. loading lagi ya. Mm-mm. Hmm, Ini akunnya apa apanya ya, Prof ya? iya, makanya saya Instagram ini menurut saya itu apa ya, picky Aduh, gitu. Prof, Mudi, belum mudi, masuk ya? mudi. Wajah saya belum kelihatan. Suaranya Belum. bagus, ah, suaranya apa, tapi gimana itunya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, sambil Ya, ngobrol Pak. aja. Tadi barusan kan loading, kita ngobrol aja nggak apa-apa. Bisa Bisa, dengar Pak, saya kan? dengan jelas sekali kok. Oh, Iya. jelas ya. Aku cuma aja nih ya, Bu Bu Indah, usahanya biar teman-teman ingat gitu apa tuh yang lagi dikerjain? Sekarang ini, alhamdulillah saya kan, sebenarnya kan ada dua, Prof ya. Kemarin kan ada yang dapur Botak Kediri itu, waktu ngobras dengan penjenengan. Ya, yang pertama itu, Ya, sekarang ini kan lagi apa? Ya, alhamdulillah ini selama beberapa tahun terakhir ini usaha saya yang sulam itu juga alhamdulillah berkembang gitu. alhamdulillah. Itu pun kan itu karena saya juga apa ya istilahnya saya banyak punya mitra gitu loh. Jadi saya bergabung dengan teman-teman juga kolaborasi istilahnya. Mitra mitranya Ya ngapain? ada yang untuk apa bantu-bantuin jahit bisa ada. Oke, Terus oke, oke. bantu sulam ketika apa saya kan tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Jadi saya harus punya banyak orang untuk membantu mengerjakan orderan gitu. Ada juga Oke. Keren dong. kolaborasi Jadi dengan apa menciptakan lapangan kerja. kan ya temen ada yang punya usaha tas gitu otomatis saya juga gimana ya kalau apa sulaman saya itu bisa ditempelin di tas tersebut nah di situ kan banyak permintaan juga Oh, akhirnya iya. intinya apapun yang bisa membuat produk saya laku akan saya lakukan Pak meski Pas. gandeng-gandeng temen itu ya karena kan ya itu kan nggak bisa Iya, sendiri kalau kita harus ada yang saling support dengan teman-teman yang betul. lain kalau pengen besar ya seperti itu yang saya lakukan. Iya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, Bu Indah ini di Kediri, usahanya kuliner sama Kira craft atau kria. Nah, kita langsung masuk ke sesi utamanya pentas, mentoring tuntas. Waktu itu kan terbatas tuh diskusinya, lebih banyak promosinya. Nah, sekarang kita diskusi aja atau tanya jawab.
Bu Indah ada pertanyaan apa buat saya? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya minta Maulan yang jawab. Iya, kalau pertanyaan saya tuh gimana ya supaya saya itu bisa, kadang kan kalau orang usaha itu ketika mendapat cobaan ya, seumpama ya banyak sekali ya, misal kayak produknya yang gampang rusak atau gimana. Nah itu untuk menyiapkan mental itu loh supaya nggak down itu bagaimana gitu aja. Meski saya sebenarnya sih ya ketika ada yang orang komplain ini kok pekerjaannya lama, ini kok begini-begini, saya ya harus bagaimana juga kan harus saya terima apa yang dikomplainkan mereka itu. Ya, saya ingin saran dari Pak Indra bagaimana supaya saya itu lebih tahan mental. Oh, gitu. Bukannya Bu Indah ini teruji banget. Udah, Ya, sabar itu Pak. kata teman-teman. Sabar. Ah, teruji, gigih, berjuang terus. Ya harus. Hidup kan penuh perjuangan. Jadi mau mau lebih tabah seperti apa? Ini kayaknya udah mentok nih tabahnya. Kalau kalau saya saran aja. Jadi customer itu yang peduli juga sebenarnya mereka mitra. Mitra apa? Dalam kita memperbaiki atau bertumbuh gitu ya di dalam usaha kita. Jadi justru masukan-masukan mereka itu sangat berharga karena mereka paying customer kan. Paying customer itu apa? Yang membeli, yang membeli. Nah, jadi di mekanisme kita untuk berusaha, masukan pembeli itu jadi salah satu unsur penting. Dan ini disampaikan sambil kita jualan. Belum kita jualan ya. Jadi di proses marketingnya itu kita mengatakan bahwa kami bertumbuh bersama para klien loyal kita, atau pembeli yang selama ini mempercayai. Dan terus sama kami ada repeat buying, beli terus gitu ya. Nah, jadi mereka itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari ini maju atau mundurnya usaha ini itu murni karena keterlibatan mereka. Sehingga dari apa nih, dari sisi Bu Indah justru membutuhkan masukan mereka sepedas apapun. Ya, jadi karena itu bagian dari proses produksinya. Jadi itu dimasukin jadi bagian proses produksinya. Karena kalau udah menjadi bagian, dia otomatis kita akan merasakan itu menjadi suatu kebutuhan kita. Dan mereka sebagai pembeli merasa bahwa mereka berandil di dalam tubuhnya, kualitas maupun tubuh usaha. Nah, ini memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang udah mapan dan besar gitu. Mereka menyadari bahwa apa yang customer itu justru biasanya kan kalau kita melakukan audit atau kita periksa keuangan diri kita sendiri, itu kan kita bayar orang supaya mereka memeriksa kita. Jadi kita kalau customer itu justru dia yang berinvestasi, dia yang beli barang kita. Jadi uangnya ke kita, bukan uangnya ke mereka, uangnya ke kita, dan mereka memberikan reviewnya gitu. Di era sekarang minjem dari kata-katanya Bu
guru brand saya, yaitu Pak Subiakto, Pak B saya panggilnya, itu yang penting tuh ada tiga R gitu. Mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Tiga R itu adalah satu review, ya review itu ulasan, ya, ulasan terhadap produk kita, prosesnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Terus service kita, terus harga kita, itu ulasan atau review bahasa Inggris. Tiga R ya, tiga R singkatan pakai bahasa Inggris. Review, rating, recommendation. Review, ulasan, rating itu penilaian, rekomendasi, ya mereka merekomendasi kepada orang lain untuk membeli atau menjadi pembeli barangnya kita. Nah, 3R ini itu review itu adalah masukan atau ulasan dari mereka. Tanpa itu nggak punya bensin untuk tumbuh gitu atau berjalan, nggak punya dorongan gitu untuk berjalan. Jadi kalau mau menerapkan yang 3R tadi, review, rate, Recommend. recommendation. Nah, review itu ulasan atau masukan, dan masukan itu kalau yang bagus sudah segala macam itu membesarkan hati. Tapi kalau ulasannya bilang ini rasanya kurang konsisten ini sepertinya kalau kuliner ya rasanya kurang konsisten. Ini misalnya krianya, saya pesen 10 sama Bu Indah bagus. Begitu saya pesen 100, kok kualitasnya naik turun. Berarti yang ngerjain bukan di satu tempat dan bukan di quality control oleh misalnya Bu Indah semuanya gitu. Nah, ini kan bukan bagus ya buat kita. Iya. Istilah itu adalah mata uang karena berharga. Ya berharga. Jadi rating itu sangat berharga buat kita. Dan kita juga menyadari harus kalau nggak ada yang mereview produk kita atau makanan kita atau jasa kita, lah orang nanti gimana dia mau belinya kan? Atau gimana mau rekomendasinya? Wong ulasannya aja nggak ada. Review, rating, recommendation itu menjadi hal yang penting dalam usaha yang sekarang-sekarang ini ya, ke belakang-belakang ini. Dulu mungkin terlalu penting gitu ya, tetapi sekarang menjadi jauh lebih penting. Review, rating, recommendation atau disingkat 3R. Mudah-mudahan Iya. membantu. Siap, Bu Pak. Indah. Ini yang memang yang untuk yang review ini ya, saya sering juga sih apa ngomong ke pelanggan, ke customer tuh gimana ini saya untuk memperbaiki produk saya ini seperti apa. Saya memang terbuka lah untuk itu, untuk penilaian juga. Iya, Pak. Iya, ini nanti ini juga akan lebih saya kembangkan lagi. Nah, satu lagi yang biasanya kalau terutama orang Indonesia, terutama lagi orang Jawa. Kalau ditanya, coba kasih masukan dong produk saya gimana? Oh bagus, keren gitu. Ngomongnya gitu. Ketimbang dia menyatakan sesuatu yang seadanya. Kalau orang Jawa Timur mungkin lebih belak-belakan ya. Tetapi kalau Jawa Tengah itu atau Kediri atau Ada sih yang seperti Surabaya itu daripada gitu ya. dia ngomong banyak, weh sapi gitu toh. Tapi saya juga sih Oh, kalau dikritik, Mbak ini kurang ini, kurang gini sama suka. Jadi bisa oh, lebih anu lah, bisa lebih memperbaiki diri, memperbaiki produk yang sedang saya bikin, dan bisa jadi dengan adanya masukan-masukan tersebut saya juga lebih inovasi ya, bikin produk iya. baru.
Maksudnya maksudnya Betul, betul. mengaplikasikan produk sulam saya ke, ya kan selama ini kan saya di tas ada, di apa sarung bantal ada, aksesoris juga ada. Itu semua serba sulam. Kadang juga ada sih apa teman-teman atau itu yang tolongin dong disulamkan bajunya seperti itu, dan ada kolaborasi juga dengan penjahit, dia bikin baju manten itu minta disulamkan juga untuk bajunya pakai aksen sulam seperti itu. Dan saya satu lagi, saya kan juga buka workshop ya Pak, jadi buka kursus sulam online maupun offline. Terus ya menguntungkannya juga, saya kan sebenarnya kan pengen menjadikan apa ya, sulam itu bisa dicintai juga dengan kayak tetangga. Jadi saya bisa merengkuh mereka juga, tapi juga ya ada kendalanya sih di usia-usia yang masih istilahnya kan seumpama ibu-ibu muda gitu kan masih repot ya. Saya pernah juga tidak tak gratisin untuk kursusnya. Tak gratisin tapi bawa alat-alatnya sendiri. Itu pun juga yang nyambut juga hanya beberapa, nggak semua. Ya yes, itulah perjuangannya. Padahal kalau mereka mau ya, saya sedikit banyak nanti setelah mereka bisa dan sesuai dengan keinginan saya, maksudnya saya bisa menduplikasikan apa yang saya punya, ilmu yang sulam itu ya, mereka kan akan saya tarik juga sebagai mitra gitu rencananya. Dan ini masih berjalan. Oh, oke. Kalau masukan dari saya, satu yang tadi untuk review itu juga diberikan kesempatan untuk anonim. Anonim itu apa? Anonim. Berarti enggak yang memberi review itu namanya dapat, tidak dimunculkan istilahnya gitu, tidak bernama. ya betul. Dia boleh memberikan masukan sebagai anonim, boleh. Itu mungkin bisa juga Pak ya Jadi, Pak ya. Kalau memberikan masukan sebagai anonim gitu kan, seumpama kita punya ya untuk gimmick di IG kan juga bisa itu. betul. Nah, tapi kadang-kadang di IG kan ya kelihatan kan, akunnya kan kelihatan. Nah, jadi masukan anonim ini bisa melalui email, karena membuat akun email baru itu gampang untuk menutupi namanya. Jadi itu bisa. Tapi kalau misalnya akun IG sebenarnya bisa juga gitu ya. Akun IG anonim juga bisa. Tapi itu biasanya kalau dulu ini ada kotak saran. Oh iya, kotak saran itu. Tapi ayo coba Libi pikirin, Libi. Gimana caranya supaya tapi anonim. Nah, terus kalau kita belajar dari Google Map, Google Map itu setiap tempat yang kita kunjungi, kita pasti diminta untuk melakukan rating sama memberikan review. Ya, itu dua. Nah, ulasan itu sama Google, kalau kasih rating itu dikasih 1 poin. Tapi kalau kita nulis 1 kata aja, itu sama Google dikasih tambahan 10 poin. Jadi Google itu memberikan sistem yang untuk memberikan insentif kita untuk selalu memberi rating. Itu terus walaupun nggak ada ujungnya, nggak ada uangnya gitu ya, tetapi diapresiasi oleh Google bahwa kita memberi
suatu ulasan review itu buat kita kontributor sebutnya, mereka sebutnya kontributor, itu mereka senang atau kitanya senang sebagai kontributor. Ya, jadi zamannya udah gitu, Bu, sekarang. Zamannya udah satu bisa boleh anonim, tetapi kalau nggak mau kalau mau tidak anonim dikasih insentif. Jadi ada timbal baliknya gitu. Jadi buat manfaat buat Bu Indahnya, tapi manfaat juga buat kontributornya. Iya, Pak. Mungkin di apresiasinya bisa berupa hadiah, bisa berupa potongan, bisa berupa eh, apa ya? Bukan bukan barang kita, tapi kalau kita beli terus dikasih permen gitu. Itu apa namanya? Produk bundling apa tuh? Iya, produk banding, Prof. Iya. Nah, ini menurut saya itu yang bisa dipikirin gitu sebagai masukannya Bu Indah. Nah, satu lagi yang tadi yang mengenai pelatihan. Bu Indah sebenarnya kalau kan punya tujuan tuh bagus banget ya. Kalau orangnya bisa jadi mitra saya, kerjasama menjadi pemasaran, terus dapat uang juga. Itu kan menciptakan lapangan. Itu memang kalau menurut saya jangan dijadiin tujuan, itu dijadiin side effect aja, efek Iya. samping. Utamanya adalah Bu Indah yang berbagi. Udah itu aja. Itu yang paling utama. Bu Indah berbagi. Terus udah berbagi, maksudnya udah woro-woro gitu ya. Yang datang cuma satu gitu ya. Jalan terus gitu. Iya, Jadi jalan terus. kayak Sebagian nah, dari dia, Pak. kayak pesawat. Uh-uh, kayak pesawat. Bukan kayak Lion Air. Lion Air kalau yang datang 10 dia cancel pesawatnya udah itu terus dia pindahin ke pesawat Ya, yang Pak, ikut. lanjut. Meski kan ya yang dari sedikit itu akhirnya jadi banyak. Iya betul. Dan ya kalau saya tujuannya saya balik Bu. Jadi tujuannya adalah saya sharing ya, silaturahmi. Nanti kalau dia nanti bisa itu Ya, bonus aja atau efek. Nah jadi eh, mau yang datang satu, mau yang datang 10, bahkan lebih gitu, kualitas kita untuk ya, sharingnya ya, sama Pak. gitu. Kita, iya, jadi menurut saya sih apa yang udah dilakukan. Jadi Bu Indah bisa bikin kayak ngobras gitu ya, tapi kayak pelatihan dibuka aja terus tiap minggu, apa tiap 2 minggu, apa tiap 3 minggu, atau tiap bulan gitu. Ada orang yang ikut atau enggak ya nggak ada masalah gitu. Namanya juga kan sharing. Sebagian dari ikhtiar juga, Pak. Betul, 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 betul. Terus itu pertama ya, niatnya bisa dibantu. Nah, yang ikhtiarnya adalah bahwa di informasi yang lengkap jenjangnya. Jenjang pertamanya itu pelatihan, jenjang keduanya bisa dan terus sampai jenjang ketiga adalah mendapatkan penghasilan tambahan. Kenapa? Karena nanti yang baik akan rekrut Iya, tohnya. Pak. Istilahnya magang, ya, magang. Terus mereka punya penghasilan. Jadi informasi yang lengkap itu membuat keputusan orang untuk ikut suatu pelatihan itu lebih bulat. Siap. Terima kasih, Pak Indra. Sama-sama. Ini saya baru sekali ini Instagram tak lihat orang terus kita taruh orang lain ini mukanya Lipi. Tidak apa-apa, yang dulu kan tidak ada. Prof, saya boleh nanya juga nggak, Prof? Prof Indah. Prof Indah, saya boleh tanya Boleh. juga nggak? Saya
saya tuh udah lama sebenarnya pengen tanya ini ke Prof Indra. Mungkin tadi termasuk Bu Indah bilang perjuangan usaha, terus ya banyak ups and down-nya di bisnis ya Prof gitu. Jadi apa sih Prof tipsnya gitu Prof untuk bisa konsisten gitu Prof di dalam bisnis walaupun kayak tadi gitu menghadapi banyak kritik atau apa segala macam tuh gimana ya Prof supaya kita tuh ikhlas gitu Prof untuk nanggepin ininya dan konsisten terus gitu Prof. Oke. Ini mau jawab duluan nih kayaknya nih. Kalau Pak ya, kalau saya supaya konsisten gitu itu tuh masalah hati sebenarnya. Dari niat kita dulu. Jadi niat kita dulu yang ya dikuatin lah. Udah aku seumpama ada itu yes niatnya kan kita pengen maju yes. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dari masalah tersebut itu yes istilahnya diterima sambil introspeksi itu aja. Itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya sendiri juga seumpama ya misalkan rugi gitu ya mungkin akan diganti besok gitu aja. Saya tidak mau berlarut-larut, apalagi kan di belakang kita masih banyak, masih panjang lah. Istilahnya kalau pada saat down itu terus saya terus-terusan akhirnya mandek gitu istilahnya malah runyam. Jadi saya akan tetap bangkit untuk berdiri. Itu aja. Jadi bulatkan tekad bahwa kita bisa berhasil. Seperti itu. Ini. Nah, dari saya ini pernah mendapatkan pelajaran dari guru saya dulu. Ya, Pak. Kalau itu ruang bermain atau ruang dia bisa berkontribusi itu hanya pada upaya. Kita fokus kepada upaya, itu kita lebih stabil, konsisten. Nah, kita konsisten kalau kita mulai masuk ke domain atau ruang di mana kita pengen hasilnya seperti ini loh gitu. Jadi ada dua ya, ada upaya, hasil. Nah, kalau kita fokus di upaya aja, kita cenderung lebih mudah untuk konsisten. Kita udah mulai masuk ke hasil, ya jadi hasilnya harus sekian, pada waktu sekian, besarannya sekian, rupiahnya sekian, rumahnya harus luasnya sekian. Dan kalau itu nggak sampai, itu lebih banyak nggak konsistennya gitu di semangat kita. Jadi kalau waktu itu guru saya bilang gini, kalau kita fokus di upaya, kita cenderung lebih konsisten. Kalau kita fokus di hasil sebutnya ya, itu kita lebih swing-nya tuh lebih besar gitu. Yeah. Nah, ini orientasi hasil boleh banget. Tapi sebagai tool aja. Contoh. Kalau kita kan pasti kita mematok kira-kira hasil apa gitu. Habis itu kita turun hasilnya di tahun tuh sekian gitu, 100 katakan. Oh, supaya 100 berarti saya harus ngerjain apa setiap 6 bulannya. Dibagi lagi setiap 3 bulan, dibagi lagi setiap bulannya, dibagi lagi setiap minggu, dibagi lagi setiap harinya. Begitu saya
Oh, untuk setiap hari berarti saya harus mencapai sekian. Untuk bisa mencapai sekian, upaya saya harus ini. Jadi hasil hanya untuk keluar gambaran, hitungan, detail upaya apa yang saya harus lakukan. Begitu saya udah dapat upayanya, oh saya harus upaya ini. Hasil dapat mau enggak itu menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting upaya yang saya tuangkan itu sesuai dengan hitungan saya. Saya udah nggak mikirin lagi mau hasilnya seperti apa, tapi yang penting upayanya aja. Nah itu artinya atau disebut sama saya itu manusia itu yang dia upaya atau ikhtiar. Sementara kalau orientasi hasil itu 100% yang maha kuasa, yang maha menetapkan. Kita nggak boleh gitu kita kira-kira. Nah, dengan terus membenamkan pikiran tersebut, kita lebih mudah untuk bisa, lebih mudah untuk semangat, lebih mudah untuk bangun pagi-pagi dengan ceria gitu, terus berjuang. Sekedar sharing aja. Ya. Lebih. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Gitu. Ada lagi Bu Indah yang Gimana, Prof? ada lagi yang mau didiskusikan, ditanya? Mentoring tuh. Jadi saya harus memberikan pendampingan usaha. Siap. Ya. Iya, pengennya kan kalau untuk produk saya ini kan ya orang itu anu ya, apa namanya kan enggak bukan produk yang jadi maksud apa pokok setiap kali dicari gitu kan enggak sebenarnya. Nah, itu Ya, bukan print. ya, heeh. Makanya saya supaya produk itu bisa apa? Bisa masuk ke segala apa namanya ya kesempatan istilahnya gitu ya. Ya mungkin itu yang harus ditambah kayak apa ya memperkenalkannya ya mungkin Prof ya. Oh, oke. Ini kemarin udah sebenarnya saya sampaikan ini pas kemarin, pas ngobrol kemarin. Tapi nggak apa-apa. Saya saya sampaikan ulang. Jadi kalau tadi kan sebenarnya bicaranya mengenai omset, ya. Betul ya. Pengen produk ini ada di mana-mana, artinya omsetnya tinggi lah ujungnya gitu ya. Omset itu kan sama dengan transaksi. Ya nggak ada omset kalau nggak ada transaksi. Tapi transaksi ini punya punya langkah sampai transaksi itu. Transaksi itu didahului oleh interaksi, interaksi didahului oleh komunikasi, komunikasi didahului oleh sebaran informasi, informasi didahului oleh inovasi, inovasi didahului oleh kreasi, gitulah kira-kira ya. Nah, ini kan satu perjalanan proses yang dimulai dari kreasi, inovasi, informasi, komunikasi, transaksi, di ujungnya, atau interaksi transaksi. Jadi kalau kita mau transaksinya tinggi, berarti kita interaksinya harus tinggi. Interaksinya harus tinggi, berarti kita harus ngirim informasinya itu sebanyak mungkin supaya terjadi interaksi. Supaya informasinya ada terus, berarti kita harus berinovasi. Supaya ada inovasi terus, berarti tiap hari kita harus kreasi. Nah, hitungnya sederhana. Kalau kita, atau di dunia investasi ya, di industri saya, itu kalau misalnya dalam setahun kita mau dapetin satu investasi, yang dilakukan adalah kita mengevaluasi 100 kemungkinan investasi.
untuk dapetin satu investasi. Nah, analoginya kalau Bu Indah misalnya ingin dapetin transaksinya katakanlah 100 per bulan, berarti kalau minjem analogi saya 100 transaksi itu harus dikali 100 kalau di saya ya, di investasi jadi 10.000 informasi yang dikirimkan. Dan informasi mudah-mudahan dia mengerucut ke 100 aksi per misalnya. Sebenarnya sesederhana itu sih ngitungnya. Nah, artinya kalau misalnya harus 100 transaksi per bulan, katakanlah dibagi 30 jadi 3 transaksi per hari. Nah, supaya terjadi 3 transaksi per hari, berapa orang yang harus dikirimin informasi, promosi, supaya terjadi interaksi. Dan ujungnya transaksi. Kalau saya, patokannya kali 10 atau 20 gitu. Berarti 30 orang yang hari itu harus dikasih informasi mengenai produk saya, mengenai informasi saya, inovasi saya, dan kreasi-kreasi saya. Atau promo-promo lain, promosi yang memicu untuk terjadinya interaksi. Ujungnya, jadi hari ini saya ngirimin informasi ke misalnya 50 orang. Kalau 10% aja ancur-ancurnya berarti yang beli nanti 5 orang gitu. Dan ini setiap barang, setiap jenis kuliner beda, terus pria beda, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan Iya, membantu. Pak. Sangat membantu, Pak. Akhirnya kan saya berpikir juga ya, kalau untuk produk saya ini kan kemarin-kemarin sih sudah. Cuma saya belum secara langsung ya kan. Untuk souvenir kan juga bisa ini. Untuk souvenir, untuk Banget, apa? Nah, banget. itu mungkin saya akan Bisa lebih banget. menawarkan, mungkin juga bisa ke instansi juga sebagai cenderamata untuk Bisa banget. merchandise di kayak tempat pariwisata juga bisa. Yaitu tinggal tinggal saya mengolahnya Bisa. saja ini. Insya Allah mudah-mudahan Betul. berhasil Pak Indra ini. Nah, itu benar banget. Dan lebih mudah lagi kalau yang tadi disebutkan di awal sama Bu Indah, kalau Bu Indah berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas, institusi, sekolah. Ya, Kedengeran nggak ini? dengar Pak. Iya, Tadi sempat tadi muter, sempat lag, Prof. suaranya hilang. Iya. Iya, betul. Saya juga ada kendala ini nih, kendala signal. Nah, jadi kembali lagi, sebenarnya kolaborasi itu memicu kreasi. Dan kreasi memicu kolaborasi. Jadi dua-duanya saling saling timbal balik gitu. Nah, kalau Bu Indah kolaborasi dengan instansi macam-macam tadi udah disebutkan, atau yayasan macam-macam, atau komunitas macam-macam, itu kreasinya lebih lebih terpicu lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan kolaborasinya bisa ditingkatkan dengan misalnya HR Academy berkolaborasi dengan OKOC Forever, OKOC Andalan, OKOC Kemanusiaan, dan seterusnya. Iya Pak. Mantep nih. Ini ngomong-ngomong kita udah 23 menit kelebihan waktu. Tadi kan juga telatnya 23 menit. Tapi iya betul. Telat. Tapi rapopo. Iya rapopo. Tapi yang penting kita silaturahminya jalan Iya terus. Pak, alhamdulillah. Ah, ah.
Baik kalau gitu, ini di sini udah azan, asar. Hmm, sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bu Indah mau kasih kalimat penutup. Kalimat penutup, ya ada Pak. Tapi hampir sama sama dengan yang dulu ini. Motivasinya tetap sama. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah iya kan kalau kita apa istilahnya pengen pengen mantep dalam usaha ya kita satu ya gak gampang putus asa itu. Terus selalu positive thinking seperti yang ya kan selalu anu ya Pak ya. Kita harus selalu seperti itu positive thinking. Terus dalam mengerjakan sesuatu itu ya harus isi koma. Jadi terus menerus kita lakukan sampai ya sampai berhasil lah. Dan indikator kita berhasil kan kita juga tidak tahu ya sampai mana. Soalnya kan tidak terbatas orang berhasil itu. Nah seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Amin. Amin. Terima kasih. Kalimat penutupnya nendang gitu ya, nendang kalau kata orang Jakarta nendang. Terus karena di sini ada Libi juga harus saya tanyain. Kalimat penutupnya sebagai gambarnya gantinya gambarnya Bu Indah ini apa nih kalimat? Kalau kalau dari saya sih Prof, memang betul kata Bu Indah. Jadi untuk usaha itu penting juga untuk apa? Lebih persisten, terus konsisten gitu kan. Terus kalau ada problem atau apa yang ditemuin di teknis gitu ya saya rasa ya perlu diikhlaskan dan balik lagi untuk bisa apa besok itu bisa balik lagi energinya positif lagi dan lain sebagainya untuk bisa jalanin lagi visinya ke depan itu tetap harus konsisten gitu. Itu aja sih Prof. Oh, saya tambahin kalau gitu ya, saya tambahin satu. Kalau naik motor, kalau bensinnya habis, ke pom bensin, isi bensin. Kalau HP-nya lobat, colokin di listrik. Kalau semangat kita lagi rendah, nyoloknya kemana? Berdoa Prof. Kak, Lebih mendekat diri berdoa ke Prof. Allah. Ke atas Prof. Iya Prof. Nah, jadi ada dua. Satu, hablum minallahnya tadi ke Allah. Satu lagi, hablum minannasnya ke Ya. manusia. Jadi kita berukuah atau berkelompok gitu ya. Berkelompok, berjamaah. Ya, jadi minjem dari konsep sholat. Sholat sendiri, minta sama Allah, dapat kekuatan. Tetapi sholat berjamaah, berlipat-lipat lagi kekuatannya. Jadi kita bisa minjem energi dari Allah, ambil dari orang, kita juga pinjam supaya kitanya lebih konsisten. Siap. Oke, thank you. Mudah-mudahan manfaatnya. Makasih Bu Indah, makasih Sama, Libi. Iya, Kita sama-sama. sudah sama Mas Livi, terima kasih juga. Terima Terima kasih kasih banyak Prof. Prof. Iya, Bu Indah juga terima Salam kasih juga Bu Mas Indah. Livi. Oke, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke guys, ini barusan unik banget, mentasnya unik karena hanya bisa dengar suara, nggak bisa lihat muka. Terus pinjem mukanya Libi, terus Libi juga jadi berinteraksi. Keren-keren. Alhamdulillah baik, Razi. Mantap. Makasih teman-teman yang ada di sini hadir. Hanif, kasih komentar. Dini, betul partisipan 3
gambar dua. Nah, gimana tuh? Oke guys, cuma berkah dan semoga kita bisa spend waktu atau luangkan waktu dengan keluarga di weekend ini. Sampai jumpa di hari Senin di program Ngobras. Ngobrol santai. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.